Sebenarnya Indonesia punya lahan pangan, ya, yaitu berupa tumbuhan sagu yang 87% ada di Indonesia Timur, khususnya di Papua, yang belum diolah dengan baik, ya, di mana ini potensi untuk menjadi pangannya tambahan dari Indonesia selain beras, karena jumlahnya sangat besar, ya. Karena kita buktikan bahwa tepung sagu ini bisa dibuat mie, bisa dibuat beras, bisa dibuat bahan dasar kue dan yang lain-lainnya. Nah, termasuk juga tepung tapioka yang jumlahnya cukup besar. Maka ini mulai kita galakkan sehingga menjadi kekuatan pangan kita selain beras, ya. Karena kalau kita olah, ini akan menjadi kekuatan pangan Indonesia, ya. Dan ini menjadi prioritas Bulog bekerja sama dengan kementerian terkait dan pengusaha-pengusaha swasta untuk mengelola ini. Dan kita dalam waktu dekat ini akan membangun 20 titik pabrik tapioka termasuk pabrik sagu, khususnya di daerah produksi sagu di Papua. Nah, ini wujud nyata bahwa Bulog sudah ikut mendorong dalam kesiapan untuk ketahanan pangan. Oke, Pak, seperti apa kolaborasi dengan kementerian terkait? Karena ini berdasarkan data dari Kementan, ini lahan yang digunakan untuk sagu ini hanya sekitar 5% saja. Kedepannya seperti apa nih Pak kolaborasinya nih Pak? Ya benar, yang sekarang sedang dikelola dari seluruh 5,5 juta itu baru 5% yang sudah dikelola. Ya, artinya sisanya ini masih banyak sekali. Nah, ini kan perlu adanya investasi atau dukungan, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, kami mendorong berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mendorong pabrik-pabrik ini segera bisa tumbuh di wilayah-wilayah ini, sehingga 5,5 juta lahan sagu di mana 87% itu ada di wilayah Papua. Ya, yang sangat sedikit sekali baru dikelola. Maka ini kalau kita galakan, maka cadangan pangan kita akan sangat kuat. Karena sagu ini tidak hanya dimakan untuk berupa papeda, tapi sudah kita buktikan bahwa ini bisa dibuat apa saja sagu. Dan tidak terpengaruh dengan cuaca. Jadi pohon sagu ini aman karena tidak ada gangguan dari cuaca kering maupun cuaca basah atau hujan yang lenina sekarang, termasuk juga dari hama. Jadi sagu ini bertahan, sehingga ini adalah sumber pangan kita yang bisa kita andalkan ke depan. Maka harus kita mulai dari sekarang. Oke Pak, seperti yang tadi Anda ungkapkan, saat ini sedang dibangun pabrik-pabrik untuk sagu ini. Seperti apa ambisi dan target yang ingin dicapai lewat proyek ini sebenarnya Pak, lewat program ini? Ya, di beberapa wilayah kita sudah membangun ini dan sekarang sudah kita wujudkan, yaitu mie sagu salah satunya produksi. Dan ada beberapa kue yang dibuat atau makanan itu yang bahan dasar sagu atau tepung tapioka. Ini sudah kita buat dan sudah kita publikasi, ya, di panganan.com salah satunya, ya. Di retail sudah mulai kita giatkan untuk ini dikenalkan menjadi bahan pangan alternatif selain dari beras.